Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita, memberikan kita hidayah, petunjuk, memudahkan kaki langkah kita untuk hadir di majlis ilmu, majlis yang insyaallah menjadi taman surga di dunia, majlis yang insyaallah mudah-mudahan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, majlis yang insyaallah mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat, menjadi asbab dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Mari bersalawat salam untuk junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah taala, pagi hari ini tanggal 23 Rajab 1447 Hijriah, ya, bertepatan tanggal 11 Januari, ya, 11 Januari 2026 di tahun baru Masehi, dan kita di akhir bulan Rajab ini. Mari kita gunakan waktu yang terbaik ini untuk kita tafakkur dan tadabbur ayat pertama daripada surah Al-Isra. Surat Al-Isra ini adalah surat yang ada di pertengahan Al-Quran, di juz yang ke-15. Nama lainnya adalah surat Bani Israel. Surat Bani Israel itu artinya putra-putra Israel. Apakah sama? Apakah ada kaitannya dengan negara Israel sekarang? Ya, di satu sisi tidak ada hubungannya, kaitannya Israel dengan perilaku keturunannya Bani Israel yang ada saat ini. Ya, karena Israel itu adalah Nabi Yakub. Gelarnya Israel, yaitu hamba pilihan Allah. Sementara putra-putra Israel, Bani Israel, terutama sepeninggal Nabi Musa, lalu kemudian setelah lewat kepemimpinan Raja Daud dan Sulaiman, lalu kemudian mereka mengingkari Rasul atau yang diutus oleh Allah untuk menjadi Mesias pertama mereka, yaitu Nabi Isa. Maka mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihukum oleh Allah, Yahudi Bani Israel ini kemudian berpecah, berdiaspora, dikeluarkan, terusir dari Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua, setelah Nabi Isa, ya, diangkat ke langit, diselamatkan oleh Allah dari kejaran bangsa Yahudi yang berkolaborasi dengan kaum kafir Romawi, maka kemudian Allah utus kembali, Allah kirim seorang Rasul akhir zaman untuk menjadi Mesias penyelamat Bani Israel. Mesias yang kedua itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui risalah Islam ini, mereka mengetahui akan ada Rasul di akhir zaman yang muncul di negeri yang tandus, gurun, tetapi hijrahnya ke wilayah yang subur di Jazirah Arab. Maka kemudian mereka, Yahudi Bani Israel ini yang pindah berhijrah dari negeri Syam, ya, mereka mencari tanah yang subur di wilayah gurun pasir Arab. Mereka membangun koloni-koloni di Jazirah Arab, di antaranya Madinah, hanya untuk apa?
hanya untuk menanti kedatangan seorang nabi akhir zaman. Dan nabi akhir zaman yang mereka harapkan, cita-citakan itu, mereka menginginkan sekali lahir dari kalangan Bani Israel. Tapi ternyata Allah tidak menghendaki. Allah mengalihkan lahirnya nabi akhir zaman ini tidak seperti yang diinginkan oleh Bani Israel, tetapi dilahirkan dari terah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam melalui putranya yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail inilah yang kemudian menjadi kakek, menjadi leluhur yang melahirkan bangsa Quraisy, bangsa Arab. Dan dari bangsa Quraisy ini, dari Bani Hashim, itulah lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Isra ini itu adalah surat yang strategis. Isinya apa? Menegaskan kepada kita umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengalihkan nikmat Islam ini dari yang sebelumnya dipikul, diamanahkan kepada Bani Israel, kemudian nikmat dan amanah itu dicabut oleh Allah, dialihkan kepada umat akhir zaman, yaitu umatnya, pengikutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya Bani Israel yang menerima amanah menjaga Islam ini, tapi mereka berkhianat kepada Allah dan Rasul. Rasul-Rasul Allah dikhianati, sampai Mesiahnya dikhianati Nabi Isa, sampai Mesiah yang kedua juga dikhianati oleh Bani Israel. Maka lengkaplah pengkhianatan Yahudi Bani Israel terhadap risalah Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat itu dan amanat itu diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya di akhir zaman. Nah, tandanya itu adalah turunnya surat Al-Isra ini. Jadi peralihan kepemimpinan yang sebelumnya dipegang oleh Bani Israel, memimpin manusia untuk ke jalan Allah, agar manusia mengenal agama Allah, agar manusia semuanya tunduk kepada hukum Allah. Tapi kemudian Bani Israel ini membangkang, mendustakan Rasul Muhammad SAW, sehingga apa? Mereka merasa eksklusif, merasa paling benar, merasa satu-satunya kaum yang berhak untuk masuk surga. Maka kemudian Allah haramkan mereka, Allah jauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peralihannya itu ada pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengisytiharkan. Apa mengisytiharkan? Itu bahasa Malaysia, Kalau bahasa Indonesianya ini memperkenalkan, mengenalkan kepada dunia bahwa kepemimpinan Islam di akhir zaman beralih dari Bani Israel kepada Bani Ismail. Bani Ismail ini adalah keturunannya yang menjadi rasul di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu penting umat Islam menguasai makna dan kandungan daripada surat Al-Isra atau Bani Israel. Yang kedua, apa isi kandungan utama surat Israel atau surat Bani Israel atau Al-Isra ini? Yaitu Allah mengabarkan tentang apa? Tantangan yang akan dihadapi oleh umat Islam di akhir zaman. Tantangan terbesar, tantangan peradaban, musuh yang strategis umat Islam ini adalah Bani Israel. Suka atau tidak suka, bukankah banyak bangsa-bangsa lain di dunia ini yang memang memerangi Islam,
memerangi Allah dan Rasul, betul. Tapi mereka yang kebanyakan memerangi Allah dan Rasul, memerangi Islam itu mereka tidak mengenal Islam. Ya, ada bangsa Hindu, Hindustan, India sekarang paling banyak Islamofobia, ya, kebencian terhadap Islam itu di tanah Hindustan. Ada bangsa Cina nggak suka Islam, ya, memusuhi umat Islam di mana? Di Uighur. Ada bangsa-bangsa yang lain, ya, di Amerika, di di Eropa, kemudian di Asia, di Afrika ada juga yang memusuhi Islam, bangsa-bangsa ini. Tapi mereka itu, ya, bisa dimaklumi memusuhi Islam. Kenapa? Nggak kenal Islam. Nggak pernah ada risalah wahyu Allah diturunkan kepada nabi dari kalangan mereka. Maka yang menjadi musuh terberat, ya, musuh strategis umat Islam itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapati musuh yang paling keras permusuhannya kepada Islam ini siapa? Yaitu orang-orang Yahudi. Itu nomor satu. Baru kemudian walladzina asyraku, orang-orang musyrik. Orang musyrik seperti Hindu, ya, Buddha dan lain sebagainya itu, mereka nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, musyrik, ya, tidak percaya kepada wahyu dan risalah. Wajar kalau menentang, memerangi Islam. Tapi yang lebih berbahaya daripada itu adalah mereka yang memerangi Islam, mereka tahu wahyu, mereka pernah mendapatkan amanah wahyu itu dari Allah melalui nabi-nabi dan rasul yang diutus di kalangan Bani Israel. Maka mereka memusuhi Islam itu dengan kesadaran, dengan ilmu. Nah, ini bedanya. Kalau orang musuhi Islam karena bodoh, ya kita kasih paham. Tapi orang kalau memusuhi Islam karena paham, tahu, ya, tapi tetap membangkang, tetap memusuhi, bahkan mengompori, memprovokasi bangsa-bangsa lain di dunia untuk memusuhi Islam, ya. Kenapa? Karena mereka takut dominasinya, hegemoninya ini terancam tumbang, ya. Maka mereka memprovokasi bangsa-bangsa lain di dunia untuk memusuhi Islam dan umat Islam. Inilah yang sangat berbahaya. Itulah kaum Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min zalik. Maka Allah tampilkan di surat Al-Isra ini, Bani Israel ini, ya, kerusakan-kerusakan yang akan mereka lakukan, penentangan-penentangan yang akan mereka lakukan terhadap Islam dan kaum muslimin. Terutama yang menjadi tantangan terbesar dan utama Bani Israel terhadap umat Islam ini adalah mereka berupaya keras untuk merebut tanah suci Baitul Maqdis dan menjadikan tanah suci Baitul Maqdis itu menjadi tanah Yahudi secara eksklusif. Mereka melakukan Yahudisasi Baitul Maqdis. Mereka menghapus nilai-nilai Islam, nilai-nilai tauhid dari Baitul Maqdis. Mereka menjelekkan, ya, merusak ajaran tauhid yang selama ribuan tahun tertanam kuat dan kokoh di bumi Baitul Maqdis, terutama di Masjidil Aqsa. Mereka ingin hancurkan Masjidil Aqsa sebagai simbol ketauhidan umat Islam di seluruh dunia, milik umat Islam di seluruh dunia. Mereka ingin gantikan dengan kuil Sulaiman yang bukan merupakan warisan
apalagi merupakan ajaran dari Nabi Sulaiman alaihis salam. Nah, ini sekelumit tentang apa? Isi daripada surat Al-Isra. Mereka melakukan kerusakan-kerusakan, maka mereka dibinasakan oleh Allah. Kerusakan yang pertama di zaman Nabi Muhammad, mendustakan Rasulullah, memerangi Islam dan kaum muslimin, ya, memerangi dakwah Islam, sehingga mereka dihukum oleh Allah, diusir oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi bangsa yang berdiaspora, terpencar-pencar, menjadi kaum yang lemah, ya, terpencar di seluruh dunia. Kemudian Allah berikan mereka kesempatan, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Kami berikan kesempatan kedua untuk mereka bangkit, dengan harapan mereka mau bertobat kepada Allah, dengan harapan mereka mau beriman kepada baginda Rasul. Mereka kami berikan apa? Amdannakum bi amwalin wa banin. Diberikan harta, diberikan anak keturunan, diberikan pendukung-pendukung yang kuat agar mampu membela mereka yang lemah, teraniaya dan tertindas di atas muka bumi ini. Tapi mereka memilih kembali jalan kekufuran, jalan kerusakan, memprovokasi bangsa-bangsa dunia untuk memusuhi risalah Islam, dan mereka bertekad untuk menghancurkan agama Islam langsung di tanah suci Baitul Maqdis. Maka Allah menghukum mereka dengan hukuman yang kedua, fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma alau tadbira. Hukuman keduanya bagaimana? Tadinya Bani Israel yang berpencar di penjuru dunia ini, mereka ya terpisah-pisah, kecil-kecil jumlahnya, maka kemudian Allah giring mereka, Allah kumpulkan mereka, Allah kembalikan mereka ke tanah Baitul Maqdis. Ini semua karena apa? Izin Allah. Ini semua karena rencana rekayasa Allah untuk menyiapkan ya kondisi bagaimana mereka Bani Israel ini mendapatkan hukuman yang terakhir dari Allah. Maka mereka harus berkumpul di mana? Di Baitul Maqdis untuk mendapatkan hukuman yang kedua, yaitu dengan bagaimana Allah mengutus kembali orang-orang Islam, orang-orang yang kuat imannya. Mereka akan menghukum Yahudi Bani Israel liyasu'u wujuhakum, dengan cara bagaimana? Satu, menyuramkan wajah-wajah mereka. Yang kedua, setelah menyuramkan wajah Bani Israel, ya, Allah akan mengizinkan umat ini untuk membebaskan Baitul Maqdis di akhir zaman, insya Allah. Menggagalkan rencana Yahudisasi atas Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa, menggagalkan rencana Bani Israel untuk mendirikan kuil Sulaiman yang ketiga, dan mereka akan menyaksikan waliyutabbiru ma'alau tadbira. Mereka akan musuh-musuh Yahudi ini, yaitu umat Islam, mereka akan menghancurkan dan mengalahkan kesombongan mereka dengan sehancur-hancurnya. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulannya. Hah? Cuma berapa? 15 menit. Ada yang mau ditanya? Halo? Assalamualaikum. Udah paham belum? Nah, ini kalau ngaji sama saya itu harus melek, jangan satu detik pun melengos-melengos gitu. Jadi harus fokus ya. Ini pelajaran dari surat Al-Isra ya. Terus apa pelajarannya, hikmahnya dari peristiwa Isra Mi'raj? Dari tadi yang saya simpulkan, ini kemudian saya akan menyampaikan 15
Pelajaran. Oh, di sini malah ada berapa? 18. Oh, sampai 20 lagi. Ya, banyak sekali ini. Tapi nanti kita ringkas saja ya. Pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini untuk membangun peradaban Islam itu bagaimana? Satu, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mukjizat. Ya, mukjizat yang sangat agung, luar biasa. Dan ini salah satu tanda ciri kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekhususan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi dan rasul yang lain. Ya. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini didahului dengan apa? Peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Ya, satu disebut dengan apa? Tahun kesedihan, Amul Huzni. Ya, Amul Huzni itu tahun ke-10 kenabian. Ya, tahun kesedihan. Kenapa? Pamannya Nabi yang namanya siapa? Abu Talib. Kemudian istri Nabi namanya Khadijah, ya. Itu apa? Meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Sehingga apa? Dukungan secara politik, secara sosial, ekonomi, ya, melemah. Karena dua tokoh ini, Abu Talib dan Khadijah, inilah mendukung dan pembela dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi itu aman dalam berdakwah. Orang segan. Kenapa? Ya, pamannya ini tokoh terkemuka di Mekah, tokoh senior. Istrinya ini pengusaha besar, konglomerat. Ya, dia sangat disegani, dihormati. Maka nggak ada ceritanya Nabi Muhammad 10 tahun pertama itu beliau ditindas, dizalimi, disiksa. Ya. Baru setelah wafatnya Abu Talib dan Khadijah ini, ya, orang-orang musyrik Mekah itu semakin berani, semakin brutal, ya, mengancam keselamatan nyawa baginda Rasulullah SAW. Kemudian juga kesedihan apa yang kedua? Yaitu boikot terhadap umat Islam di lembah Syi'ib Mekah selama kurang lebih 3 tahun. Ya. Yang ketiga, Nabi berdakwah, ya, ke Taif. Ya, di Taif sampai di sana itu dilempari batu, ya, diteriakin, dipukulin, ya, Masya Allah, ya, itu sedihnya luar biasa baginda Rasulullah SAW. Sehingga apa? Pulang dari Taif dalam keadaan sedih, ya, kemudian beliau berdoa di perkebunan, di kebun anggur. Ya, ini unik, ya, bukan kebun kurma, tapi kebun anggur milik siapa? Pemuka Quraisy. Ya, karena anggur itu tempatnya daerah di mana? Dingin apa panas? Hah? Panas apa dingin? Hah? Dingin. Kalau kurma panas. Ya, kayak kelapa sawit itu panas. Daerah panas tuh baru hidup, ya. Jenis kurma dan kelapa sawit itu jenis palmea, ya. Tapi kalau anggur ini harus dingin, ya. Di dataran dingin di sekitar Taif mau turun ke Mekah, ya, Nabi berlindung di situ dan berdoa, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, doanya sangat indah. Ya, minta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah setelah nggak punya lagi sandaran siapa-siapa. Ya, itu. Maka setelah itu sampai ke Mekah, malam harinya beliau itu bersandar di Hijr Ismail, ya, berzikir, ya, kemudian datanglah malaikat Jibril, ya, membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibelah dadanya. Ini peristiwa pembelahan dada yang kedua
sebelumnya umur 6 tahun. Ketika Nabi masih kecil, masih dirawat atau diasuh oleh keluarga Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Ya. Nah, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Kemudian diangkat, dikeluarkan hati. Beliau ini ya, dioperasi, diangkat hatinya. Kemudian diletakkan di bejana dari emas, dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian diisi dengan iman dan hikmah, kemudian diletakkan kembali ke dalam rongga dadanya, kemudian dijahit lagi. Itu semua Nabi melihat secara sadar. Ya, jadi ilmu bedah pertama itu, ya, malaikat Jibril jadi dokternya, ya kan? Nah, itu untuk apa? Membersihkan jiwa, membersihkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, pertama perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian perjalanan yang kedua adalah Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Apa ibu yang dirahmati Allah Ta'ala? Maka ini kemudian apa? Nah, ini peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Belum lagi hijrahnya para sahabatnya kemana? Ke Habasyah, ya, ke Ethiopia. Jadi Afrika itu udah mengenal Islam sebelum Islam masuk ke Madinah. Ya. Jadi kalau ditanya duluan mana masuk Islam, orang Arab apa orang Afrika? Duluan orang Afrika. Ya, orang Afrika itu udah masuk Islam ketika sahabat Nabi itu hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Ya, sebelum Madinah mengenal Islam. Ya, orang Mekah masih sedikit yang mau mengenal Islam, ya, masuk Islam. Tapi Islam kemudian disebarkan oleh sahabat Nabi di mana? Di Afrika. Itu. Alhamdulillah. Yang kedua, peristiwa waktu Isra Mi'raj ini terjadi pada masa-masa ya dakwah Islam ini sedang mengalami apa? Kesulitan. Fi waqtin asibin jiddan. Ya, masa-masa yang sulit. Masa-masa yang penuh dengan tantangan. Ya, sempit. Seolah-olah dunia yang luas dan lebar ini sempit bagi Rasulullah. Ya, kemana-mana mentok. Di Mekah mentok, di Taif mentok. Ya, sedikit yang mau beriman. Maka Allah kemudian turunkan rahmatnya, ya, menyambut Rasulullah SAW dengan penghormatan, dengan kemuliaan yang beliau saksikan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Untuk apa? Menghibur hati dan membesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga Qadiyat itu siapa? Namanya apa namanya itu? Ya, Qadiyat ini seorang faqih, ya, Al-Marwarudhi, ya, itu mengatakan apa? Ini menunjukkan tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW, ya, di atas kedudukan para nabi-nabi selain beliau, dan beliau meraih tingkatan yang sangat tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, menghiburnya itu sampai perjalanan yang sedemikian luar biasa. Kalau kita hiburan habis sedih, ya, kalau mau menghibur diri, ya susah. Menghibur dirinya apa? Ya, keluar kantong, keluar uang, keluar biaya, keluar tenaga, ya. Paling-paling apa? Menghibur dirinya kemana?
Hah? Ibu-ibu kemana? Ya, ke mall juga cuma jadi jamaah cuci mata. Ya, cuma jadi jamaah cuci mata. Ya, atau paling jalan-jalan kemana? Ke Taman Mini, ya, ke puncak sambil macet-macet, ya. Nah, itu kita menghibur diri sendiri. Tapi Allah menghibur Nabi ini dengan apa? Dengan perjalanan yang sangat luar biasa. Ya, liburannya Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat alam semesta ini dari atas. Ya, kalau tadi di dunia, di Mekah sempit, kecil kelihatannya, maka diangkat ke langit, Nabi melihat dunia beserta isinya. Ya, dunianya yang jadi kecil, beliaunya jadi besar. Ya, dapatkan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang pelajaran berikutnya apa? Ya, pelajaran berikutnya bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini mengingatkan kita kepada apa yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu minta mukjizat supaya yakin dirinya. Gimana caranya Allah menghidupkan orang mati? Ya, caranya bagaimana? Caranya Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim untuk apa? Ambil 4 ekor burung, yaitu di surat Al-Baqarah 260. Fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ya, 4 ekor burung disuruh apa? Disembelih, dipotong-potong, ya, kemudian ditebar di 4 penjuru, di 4 gunung. Setiap gunung itu nanti ditaruh, ya, potongan-potongan daripada burung ini. Kemudian tsumma du'uhunna, panggil, ya, seru mereka, panggil mereka. Seperti kita punya burung sekarang, punya burung apa? Punya burung dara, punya burung apa? Burung merpati, ya, dilepas kemudian dipanggil lagi sama tuannya. Ya, kalau manggil lagi setelah dilepas, ya itu biasa, dia datang. Ya, tapi ini sudah dalam keadaan mati, sudah dalam keadaan terpotong-potong. Ya'tina kasa'ya. Maka burung-burung itu dengan bagian-bagian tubuhnya itu yang terpotong, mereka akan datang memenuhi panggilan kamu. Ya, itu cara Allah memberikan keyakinan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Itu Nabi Ibrahim sedekat itu minta sama Allah. Ya, tapi Nabi Muhammad, ya, nggak perlu minta, tidak pakai minta supaya yakin. Allah sendiri yang memberikan, ya, kemuliaan itu, ya, Allah yang kemudian memperjalankan nabinya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk melihat apa? Melihat al-mala'il a'la, mereka melihat dunia luar. Ini bukan dunia gaib, dunia luar. Yang bagi kita manusia di dunia ini, kalau kita melihat keluar itu, kita nggak ngerti apa-apa. Ya, maka diperlihatkan dunia yang luas ini, alam semesta ini oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melihat surga, melihat telaga Kautsar, melihat bagaimana bentuk-bentuk siksa azab Allah kelak di yaumil qiyamah. Ya. Kemudian naik
ke Sidratil Muntaha, ya, melihat arwah para nabi di masing-masing langit itu. Ketemu Nabi Adam, ada ketemu Yahya dan Zakaria, ada ketemu Yahya dan Isa, ya. Kemudian ketemu dengan siapa? Idris, ya, ketemu dengan Nabi Harun, ketemu dengan Nabi Musa, kemudian ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, juga Nabi Yusuf, ya. Nah, ini semua ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu cerita-cerita dalam Al-Quran kan banyak, ya. Nabi udah baca kisah-kisahnya, kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria, ya, kisahnya Nabi Yusuf dibaca 10 tahun, ya. Nabi berdakwah di Mekah itu kisah-kisah itu diturunkan oleh Allah, ya. Tapi kan nggak kenal langsung, nggak kenal lihat langsung orangnya kayak apa. Nah, di malam Isra dan Mi'raj itu ditunjukkan ini sosok nabi-nabi yang kami ceritakan, kami kisahkan kepada kamu, ya. Dan Nabi Muhammad bisa bicara dengan mereka, berdialog, ya, bersama malaikat Jibril alaihissalam. Tanya jawabnya ada dengan malaikat Jibril. Nabi dengarkan, Nabi mengucapkan salam, mereka mengucapkan salam pada Nabi, kemudian apa? Nabi membalas salam mereka. Jadi betul-betul nyata. Nah, kalau kita kan belajar kisah Nabi Yusuf, ya nggak tahu orangnya kayak apa, ya, cuma orang menghayal bikin film Nabi Yusuf. Ada film yang dibikin versi Israel, ada filmnya Nabi Yusuf. Ada cerita Nabi Yusuf versi produksi Iran, ada, ya. Ada cerita tentang Nabi Musa, ya, diproduksi oleh Hollywood itu dengan film apa, The Ten Commandment, ya, tahun berapa, sama tahun yang baru itu Exodus, ya, itu berdasarkan kitab suci. Ada juga film berdasarkan Taurat, ya. Ada film tentang penyaliban Yesus, ya, ada tuh di Hollywood, dibikin filmnya berdasarkan, katanya ini riwayat. Nah, itu hayalan dan sesat semua itu ceritanya itu, ya, karena tidak sesuai dengan gambaran Al-Quran, ya. Nah, maka itu Nabi ditunjukkan apa? Aslinya, ya, ditunjukkan ruhnya aslinya, gambarannya, sosok nabi-nabi itu di langit pertama, kedua sampai ketujuh, dan Nabi memimpin langsung mereka sholat di Masjidil Aqsa. Jadi ketika Nabi membaca surat-surat tentang nabi-nabi itu, kisah-kisah mereka dalam berdakwah di jalan Allah, betapa beratnya, susahnya, ya. Cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Fir'aun, cerita macam-macam, ya. Kemudian Nabi ditunjukkan ini aslinya, ya. Kamu kenalan, ya, kamu mendapatkan dukungan, kamu mendapatkan doa dari para nabi dan rasul itu di malam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sebuah peristiwa kolosal, peristiwa yang luar biasa. Wa aktsara tahammulan li'anatihim wa adawatihim. Nabi selesai, ya, kembali pulang setelah menyaksikan ayat-ayat tanda kebesaran Allah itu kembali ke dunia, kembali ke Mekah, ya, dengan apa? Iman yang semakin kuat, tekad yang semakin membaja, ya, kemudian kekokohan hati, kesabaran yang semakin besar, ya, menghadapi semua tantangan-tantangan dan ujian itu. Jadi 10 tahun
Kesedihan di Mekah dalam berdakwah itu dihapus, dibasuh lukanya, keringetnya, air matanya, darahnya Nabi Muhammad oleh Allah itu dengan apa? Dengan satu perjalanan, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Maka setelah selesai Isra dan Mi'raj itu, ya, langkah Nabi itu semakin apa? Semakin ringan. Ya, dakwahnya itu kemudian diterima oleh masyarakat Arab yang berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Didakwahkan Islam ini kemana? Di musim haji. Ya, sehingga orang-orang Arab mulai mendengar tentang risalah Islam ini. Kemudian orang-orang Madinah, ya, suku Aus dan Khazraj yang datang ke Mekah untuk berhaji, mereka akhirnya tertarik dan mereka berbondong-bondong menyatakan masuk Islam dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, berlomba dengan orang-orang Yahudi. Ya. Kenapa? Orang Yahudi di Madinah udah ngancam Aus dan Khazraj bahwa kami akan mengalahkan kamu, kami akan membantai kamu orang-orang Arab, kami akan dipimpin oleh seorang nabi akhir zaman. Ya, maka sebelum itu terjadi, sebelum Yahudi Bani Israel di Madinah itu kemudian mereka mau beriman kepada Rasulullah, maka orang-orang Madinah ini terlebih dahulu mereka menyatakan sumpah setia, janji untuk beriman dan membela, ya, dakwah Islam. Alhamdulillah. Maka pengikut pendukung Nabi semakin banyak. Itu setelah apa? Isra Mi'raj. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah, makin banyak lagi pendukungnya, dan akhirnya apa? Beliau mendirikan sebuah tatanan sosial, tatanan politik, ya, negara Madinah, negara yang berkeadilan, negara yang bebas, merdeka umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya. Alhamdulillah. Maka Nabi memasuki fase apa? Fase tamkin. Tamkin itu apa? Mendirikan sebuah negara. Kemudian Nabi sukses dalam pengelolaan negara, karena negara itu di Madinah ini terdiri dari banyak suku, terdiri dari banyak kelompok-kelompok agama. Nah itu. Jadi Islam itu diuji di Madinah. Kalau diuji di Mekahnya dengan apa? Penolakan orang-orang musyrik. Ya, mereka takut kekuasaan dominasi orang-orang musyrik ini digeser oleh Islam. Ya, maka mereka berupaya sekuat tenaga untuk menghancurkan Islam, ya, untuk membunuh dakwah Islam. Maka kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, ya. Di Madinah tumbuh subur Islam ini, ya, sekaligus apa? Pembuktian bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Tauhid ini harus bisa mengelola negara. Ajaran Islam ini harus bisa mengelola masalah-masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah kenegaraan, masalah perang, masalah damai, hubungan antar bangsa, hubungan antar suku, hubungan antar negara. Itu semua diatur dalam syariat Islam yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad di Madinah. Pelajaran yang ketujuh, inna luju' ad-da'iya ila rabbih wa su'alihi an yarzuqahu ma yahsul bihi tathbituhu wa tam'anatu qalbi liyartaqiya imanuhu wa yaqwa yaqinuhu wa yamdi thabitan
fi tariqid da'wah walau kanat umuran mahsusah amrun masyru'. Ya. Itu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, minta supaya apa? Hati kita mantap, hati kita tenang, hati kita semakin kuat, semakin sabar. Ya, minta perkara-perkara hal-hal yang berada di luar jangkauan kemampuan manusia, itu adalah sesuatu hal yang dibolehkan, masyru'. Ya, dan Allah telah memuliakan Nabi Muhammad dengan hal tersebut dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa dan Sidratil Muntaha. Nah, ini banyak kali pelajaran-pelajaran dari Isra Mi'raj ini. Kemudian yang pelajaran yang perlu untuk kita petik juga, ya, ini adalah bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ya, menyingkap berbagai macam level tingkatan orang-orang yang ada di Mekah. Ya, satu, Allah mengangkat derajatnya Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, menunjukkan bahwasanya Abu Bakar ini keimanannya itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ya, ketika orang-orang penduduk Mekah mendustakan Nabi, gak percaya, bilang Nabi ini orang gila, sedang mengigau, ya, sedang stres, ya, ngaku bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa kemudian Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari 1 malam. Ya, Abu Bakar tampil membela Rasulullah dan mengatakan, seandainya Muhammad menyampaikan hal-hal yang lebih daripada itu, aku akan tetap percaya. Nah, inilah ukuran keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ketika orang lain ingkar, beliau yang percaya, beliau yang membenarkan, ya, apa saja yang disampaikan, diucapkan dan dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hikmah Isra Mi'raj ini adalah iradatu izharil haq li mu'anadati man yuridu ikhmadahu. Allah ingin, ya, memuliakan dan memenangkan kebenaran. Ya. Untuk apa? Membungkam orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Islam. Ya. Li'annahu law araja bihi min Makkah ila sama lam yajid li mu'anadatil a'da sabilan ilal bayan wal idah. Ya, karena jika langsung, ya, Nabi Muhammad itu Mi'raj, ya, dari Mekah ke langit, ya, langsung ke Sidratil Muntaha dari Mekah, ya, itu tidak akan apa? Tidak akan mendapati adanya satu celah jalan untuk menjelaskan cara untuk untuk membungkam musuh dan lawannya. Maka ketika Nabi Muhammad itu diisrakan terlebih dahulu ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, ya, maka orang-orang musyrikin Mekah ini, ya, punya cara bertanya kepada Nabi untuk melemahkan, ya, untuk menjebak Nabi Muhammad itu. Kan kalau langsung Sidratul Muntaha, ya udah, gimana lagi mau tanya apa lagi? Apa yang mau diiniin gitu. Nah, ini nggak ada celah bagi Muhammad gitu. Ya kita antara percaya nggak percaya. Tapi kalau Muhammad SAW itu ngaku berjalan malam hari itu dari Masjidil Aqsa, nah ini ada celah. Ya, orang-orang musyrikin Mekah itu biasa jalan
ya, ke negeri Syam. Biasa mereka berdagang sampai ke Palestina. Ya, mereka tahu ada Masjidil Aqsa di sana. Ya, mereka tahu kondisi Baitul Maqdis. Maka pemuka Quraisy itu apa? Bertanya kepada Nabi tentang juz'iyat Baitul Maqdis, bagian-bagian partikular dari Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Kenapa? Kanu ra'auha wa alimu annahu lam yakun ra'aha qabla dzalik. Karena pemuka-pemuka Quraisy ini udah sampai ke sana. Sementara Nabi belum pernah sampai ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Nabi itu paling ujung, beliau ketika berdagang masih remaja, dibawa oleh Abu Talib, itu cuma sampai Busra. Busra itu negeri Syam, istana Romawi yang ada di Suriah sebelum Damaskus, perbatasan dengan Yordania. Itu namanya Istana Busra. Ya, di situ ketemu pendeta Bahiro, ya, pendeta Nasrani. Nah, itu paling jauh sampai situ doang. Nabi belum pernah sampai ke Masjidil Aqsa waktu masih remaja, masih mudanya, ya. Tetapi yang orang-orang pemuka Quraisy ini udah sampai ke Masjidil Aqsa, udah sampai ke Baitul Maqdis. Mereka menyaksikan, ya, jejak-jejak nabi-nabi sebelumnya di sana. Kanu ra'auha wa alimu annahu lam yakun ra. Dan mereka pemuka Quraisy ini, ya, tahu celah bahwa Muhammad belum pernah melihat Baitul Maqdis. Falamma akhbarahum biha, nah, maka mereka tanya, itu berapa jumlah pintunya, berapa tiangnya, berapa jendelanya Masjidil Aqsa itu, ya. Mereka berharap apa? Jawaban Nabi salah, ya. Jawaban Nabi itu ngawur, ngaco, ya, nggak bisa jawab, atau mungkin nggak bisa jawab sama sekali. Berarti Nabi itu bohong, ya. Tapi ketika ditantang seperti itu, Rasulullah SAW dapat mengabarkan kepada mereka rincian-rincian yang ada di Baitul Maqdis. Hasalat tahqiq bisidqihi fima dzakara minal Isra ila Baitul Maqdis fi lailatin. Ya. Maka ternyata jawaban Nabi itu benar. Ya, sesuai dengan apa yang diketahui, pernah dilihat oleh para pemuka Quraisy, ya, tentang Baitul Maqdis. Pelajaran berikutnya dalam peristiwa Isra ini ke Baitul Maqdis ini, kemudian Mi'raj ke Sidratil Muntaha, itu menunjukkan apa? Dalil yang kuat, ya, tentang kedudukan Masjidil Aqsa ini dalam ajaran Islam. Dan nilai pentingnya, ya, Masjidil Aqsa ini yang harus dimiliki, yang harus, ya, diketahui oleh umat Islam. Itu. Jadi umat Islam memandang Masjidil Aqsa itu ya sama dengan kita memandang Masjidil Haram. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, enggak kurang, enggak lebih. Makanya kata Umar bin Khattab, wa mal Qudsu illa ka Makkah. Kedudukan Al-Quds bagi umat Islam itu, ya, itu sama nilainya, tidak lebih dan tidak kurang seperti apa? Kota Makkah. Kita memandang Makkah itu dengan penuh takzim, dengan penuh penghormatan, dengan penuh kemuliaan, ya. Maka umat juga harus memandang Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu juga dengan pandangan yang sama. Kenapa? Karena itulah akidah Islam. Ya, akidah Islam. Anda kalau tidak meyakini, ya, tidak percaya kepada keunggulan dan keutamaan, keistimewaan Masjidil Aqsa, maka keimanan kita ini tidak sempurna. Berarti kita meremehkan, ya, dan mengecilkan kedudukan Masjidil
Aqsa, padahal Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama umat Islam dalam sholat. Yang kedua, dia adalah masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi setelah Masjidil Haram. Dan yang ketiga, dia adalah tanah suci ketiga umat Islam. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, maka itu ketika kita mengingat, memperingati perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari apa? Dari kewajiban kita untuk menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa. Dari apa? Dari ancaman, dari gangguan, dari teror, dari upaya-upaya untuk menghilangkan jejak tauhid dan jejak risalah para nabi dan rasul yang ada di Baitul Maqdis. Nah, ini tugas suci umat Islam di akhir zaman. Tugas suci kaum muslimin di akhir zaman ini adalah kita wajib hukumnya untuk membela, mempertahankan dan melindungi Masjidil Aqsa dengan segala kekuatan yang kita miliki. Ya, apalagi Muhammadiyah ini persinggungannya dengan Masjidil Aqsa itu sudah sangat lama, sejak sebelum kemerdekaan. Di awal-awal berdirinya Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah ini, para pemimpin, para tokoh Muhammadiyah ini sudah membangun narasi kesadaran untuk apa? Untuk menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa. Itu sejak tahun 1920-an. Kemudian tahun 1931 diselenggarakan konferensi internasional atau Muktamar Islam Internasional yang pertama di Masjidil Aqsa. Para ulama berkumpul dari berbagai negara muslim, ada 20 lebih negara muslim yang diundang. Saya punya fotonya. Ada fotonya Muktamar Islam Internasional yang pertama ini di salah satu ruangan Masjidil Aqsa. Yang mengundang itu adalah Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Al-Hajj Amin Al-Husaini. Itu ketua Muktamar Alam Islami, Muktamar internasionalnya itu beliau yang pertama mengundangnya. Kemudian dihadiri oleh para ulama dari Mesir, dari India, dari Pakistan. Ada Sayyid Muhammad Rashid Ridho, ada Syaukat Ali dari Pakistan. Itu luar biasa, orang-orang hebat. Orang-orang hebat semua. Kemudian juga dari Indonesia ada utusan yang diutus oleh para tokoh Islam Indonesia dan ormas-ormas Islam itu untuk menghadiri Muktamar Islam pertama di Baitul Maqdis, yang tujuannya adalah untuk apa? Menggagalkan rencana Yahudisasi Palestina dan Baitul Maqdis. Itu dihadiri oleh seorang tokoh Muhammadiyah, yaitu Profesor Dr. Abdul Qahar Muzakir, seorang ulama cendekiawan dari Kota Gede Yogyakarta. Tokoh Muhammadiyah, waktu itu dia belajar di Kairo, S2-nya di sana, kemudian diutus oleh perutusan Majelis Islam A'la Indonesia dari Hindia Belanda menjadi utusan resmi di Muktamar Islam Internasional yang pertama. Sini banyak tokoh-tokoh yang hadir. Ada Rashid Ridho, ada Muhammad Izzad Darwazah, dan utusan dari Indonesia ini, Prof. Abdul Qahar Muzakir ini ditunjuk menjadi sekretaris
Muktamar Islam Internasional yang pertama di ruangan, salah satu ruangan Masjidil Aqsa. Ya, inilah sejarah yang harus kita ketahui bersama. Kebetulan waktu itu muktamarnya diselenggarakan pada tahun 1350 Hijriah. Ya, 1350 bertepatan dengan 27 Rajab. Ya. Itu tahunnya 1931, tanggalnya tanggal 16 Desember sampai 26 Desember 1931. Jadi 10 hari ya, ulama dari berbagai penjuru dunia nih berkumpul di Masjidil Aqsa untuk menyusun rencana strategis, ya, mengajak para pemimpin Islam, ya, tentara-tentara Islam untuk menjaga dan melindungi tanah suci Baitul Maqdis. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita dapat menjaga amanah Islam yang telah Allah berikan kepada kita umat Rasul SAW, agar risalah Islam ini bisa kita jaga dengan murni, dengan konsekuen, ya, dengan istiqomah, jangan menambah-nambah, jangan mengurang-ngurangi agama Islam. Islam itu made in Allah, bukan made in manusia, bukan made in Muhammadiyah, bukan made in NU. Islam ya Islam. Gak ada Islam Arab, gak ada Islam Nusantara, gak ada Islam Afrika, gak ada Islam Jawa. Islam cuma satu, Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ormas, organisasi Islam ini hanya sebagai sarana, alat untuk memperjuangkan Islam, alat untuk menjunjung tinggi agama alat sarana untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena belum ada masyarakat Islam yang benar, makanya ada Muhammadiyah. Kita berusaha untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, kalau sudah ada masyarakat Islam yang benar, ya udah gak ada Muhammadiyah. Ini cuma sarana doang. Ya, tujuannya adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar. Ada nggak tujuan ADART Muhammadiyah mewujudkan masyarakat Muhammadiyah yang sebenar-benar? Nggak ada. Karena Muhammadiyah bukan agama. Muhammadiyah itu ormas, alat perjuangan, organisasi di mana kita mewujudkan dan melaksanakan syariat agama menyebar luaskan dakwah menyuarakan kepentingan aspirasi Islam. Ya, makanya jadi warga, jadi anggota, jadi pimpinan Muhammadiyah jangan macam-macam, jangan neko-neko keluar dari ajaran Islam. Muhammadiyah akan jaya, Muhammadiyah akan baik, Muhammadiyah akan mencapai tujuannya itu kalau kita senantiasa menjunjung tinggi agama Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.